Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Teman-teman, Bapak Ibu semuanya, selamat datang kembali di Kavi Channel. Pada video kali ini kembali kita akan membahas soal FR terbaru ya untuk teknis PGSD ya. Jadi pada video kali ini yang kita bahas adalah soal terbaru FR terbaru pada ujian P3K tahap kedua hari pertama dan kedua ya. Bidang kompetensi teknis PGSD. Oke teman-teman Bapak Ibu semuanya, saya harap teman-teman Bapak Ibu semuanya untuk memahami setiap bentuk soal yang ada di video ini ya. Mudah-mudahan dengan memahami bentuk soal, teman-teman Bapak Ibu semuanya diberikan kemudahan dan diberikan kelulusan pada seleksi P3K tahun ini. Baik, seperti biasa kami mohon dukungan ya untuk sama-sama kita kembangkan channel ini supaya channel ini terus memberikan informasi dan latihan soal terutama untuk CPNS dan P3K. Baik, saya doakan kepada teman-teman Bapak Ibu semuanya mudah-mudahan ada rezeki di tahun ini. Oke, kalau gitu kita langsung saja bahas soal yang pertama. Pagi ini Bu Agni mengadakan penilaian KD metamorfosis pada makhluk hidup. Jika peserta didik jumlahnya 32 dan saat penilaian ternyata hasilnya 3 peserta didik tidak mencapai KKM. Yang harus dilakukan Bu Agni adalah A. Memberikan remedial masing-masing individu untuk 3 peserta didik yang tidak tuntas KKM. B. Memberikan remedial dengan mengelompokkan semua peserta didik yang tidak tuntas KKM. C. Pembelajaran klasikal untuk semua peserta didik karena ketuntasan minimum kelas belum terpenuhi. D. Melanjutkan pembelajaran karena presentasi ketuntasan di atas 85%. E. Meminta peserta didik yang tidak tuntas mengulas mengerjakan soal penilaian dengan soal yang sama. Mari kita lihat teman-teman Bapak Ibu semuanya. Oke, jawabannya di sini yang tepat itu adalah yang A ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Memberikan remedial masing-masing individu untuk 3 peserta didik yang tidak tuntas KKM. Oke, di sini ada pembahasan presentasi peserta. Pelaksanaan remedial ya sama dengan itu 3/32. Nah 3 ini adalah 3 peserta didik yang tidak tuntas, kemudian 32 itu adalah jumlah keseluruhan peserta didik dikali 100% sama dengan 9%. Berarti yang tidak tuntas itu 9% ya teman-teman Bapak Ibu semua ya. Oke, di sini ada kategorinya ya. Ada kategorinya 0 sampai 20% itu yang dilakukan oleh guru adalah pembimbingan individu. Kemudian 20 sampai 50% itu pembimbingan kelompok. 50 sampai 100% itu pembelajaran ulang klasikal semua siswa. Kesimpulannya, Bu Agni harus melakukan remedial dengan pembimbingan individu kepada 3 peserta didik tersebut. Maka jawaban yang tepat itu adalah yang A ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Perhatikan kegiatan berikut ini. 1. Melakukan diagnosis kesulitan belajar. 2. Memilih dan merancang kegiatan remedial sesuai dengan masalah dan faktor penyebab kesulitan serta karakteristik siswa. 3. Merencanakan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan remedial. 4. Menentukan jenis, prosedur, dan alat penilaian untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa. 5. Menemukan penyebab kesulitan dan solusi penyelesaian. 6. Merumuskan kompetensi atau tujuan pembelajaran. 7. Melaksanakan kegiatan remedial. 8. Menilai kegiatan remedial. 9. Menentukan materi pelajaran sesuai dengan kompetensi atau tujuan yang telah dirumuskan. Urutan langkah yang benar dalam melakukan kegiatan remedial adalah A.
156924378, B 156934278, C 156932478, D 156923478, E 756923418. Mari kita lihat teman-teman Bapak Ibu semuanya. Jawaban yang tepat itu adalah yang D ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Yang D 156923478. Oke. Nah, di sini ada langkah-langkah kegiatan remedial ya teman-teman Bapak Ibu semuanya nih. Bisa teman-teman Bapak Ibu semuanya bisa di pause kemudian dipelajari ya, dibaca dan dipelajari ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Nah, di sini urutan yang benar itu adalah yang satu ya, melakukan diagnosis kesulitan belajar. Kemudian 5, menemukan penyebab kesulitan ya. Kemudian 6, merumuskan kompetensi. Kemudian 9, menentukan materi pelajaran ya. Kemudian ada nomor 2, memilih dan merancang kegiatan remedial. Kemudian ada nomor 3, merencanakan waktu yang diperlukan. Kemudian nomor 4, menentukan jenis prosedur ya. Kemudian nomor 7, melaksanakan kegiatan remedial. Dan 8, menilai kegiatan remedial. Nah, inilah urutan-urutan yang tepat ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Bu Vera adalah guru kelas 3 SD. Di dalam kelasnya ada 3 peserta didik yang belum bisa membaca. Ketiga peserta didik setelah diidentifikasi mengalami kesulitan dalam identifikasi kata-kata yang diucapkan dan mengubahnya menjadi huruf atau kalimat. Kesulitan belajar ini disebut A. Diskalkulia, B. Disleksia, C. Dysgraphia, D. Auditory and Visual Processing Disorder, E. Nonverbal Learning Disability. Nah, di sini teman-teman Bapak Ibu semuanya sudah ada penjelasan dari masing-masing optionnya ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Oke, di sini langsung saja kita cari mana yang sesuai ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Di sini kata kuncinya adalah mengalami kesulitan dalam identifikasi kata-kata yang diucapkan dan mengubahnya menjadi huruf atau kalimat. Oke, kita lihat disleksia diartikan sebagai kesulitan membaca secara teknis atau kesulitan akan kata-kata yang diucapkan dan sulitnya mengubah kata menjadi huruf. Nah, berarti jawabannya yang tepat itu adalah disleksia ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Oke, maka jawabannya adalah yang B ya. Oke, jadi silakan teman-teman Bapak Ibu semuanya untuk memahami dari masing-masing pengertian option ini ya. Ini sudah ada di sini, jadi silakan dipelajari dan dipahami. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Bu Kasih adalah guru kelas 2 SD. Di dalam kelasnya ada 2 peserta didik yang jarang sekali menulis meskipun sudah diminta menulis. Setelah didiagnosa, ternyata dia mengalami gangguan belajar dalam merangkai huruf dalam kata atau membuat kalimat. A. Diskalkulia, B. Disleksia, C. Dysgraphia, D. Auditory and Visual Processing Disorder, E. Nonverbal Learning Disability. Mari kita lihat teman-teman Bapak Ibu semuanya. Jawabannya adalah yang C ya, yaitu dysgraphia, yaitu kesulitan menulis baik berupa merangkai huruf dalam kata atau membuat kalimat lengkap ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Pak Dadang adalah guru di kelas 3 SD. Di dalam kelasnya ada 2 peserta didik yang selalu mendapat nilai jelek pada materi operasi hitung. Bahkan hampir sama sekali tidak bisa jika berhubungan dengan matematika dasar sekalipun.
Kondisi yang dialami dua peserta didik Pak Dadang sering disebut A. Diskalkulia, B. Disleksia, C. Dysgraphia, D. Auditory and Visual Processing Disorder, E. Nonverbal Learning Disability. Mari kita lihat. Dan jawabannya itu adalah yang A ya teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Masih berkaitan dengan soal yang sebelumnya ini ya teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Diskalkulia, yaitu kondisi di mana seorang anak memiliki kesulitan memecahkan soal matematika dan mengalami kesulitan menangkap konsep-konsep matematika dasar. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Hal yang dapat dilakukan guru untuk menangani peserta didik yang didiagnosa mengalami disleksia adalah A. Menyanyikan lagu dan menempel poster abjad angka, B. Menjiplak atau menulis di atas bentuk huruf yang sudah disediakan secara terus-menerus untuk membantu anak memiliki kebiasaan yang baik dalam menulis setiap huruf, C. Setiap kata ditulis dalam huruf balok, lalu huruf balok tersebut dihubungkan dengan garis menggunakan pensil warna. Lalu anak mencoba menelusuri huruf utama dan garis sambungnya. D. Berikanlah contoh materi dengan hal yang konkret. E. Belajar angka dengan menggunakan warna atau animasi menarik. Mari kita lihat teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Jawaban yang tepat itu adalah yang A ya teman-teman, Bapak Ibu semuanya, yaitu menyanyikan lagu dan menempel poster abjad angka. Jadi yang harus dilakukan guru untuk peserta didik yang mengalami disleksia yaitu adalah yang pertama, melakukan latihan membaca secara rutin, kedua, membuat pelajaran lebih menarik, tiga, menyanyikan lagu dan menempel poster abjad angka, ini dia ya. Kemudian nomor 4, memberi anak waktu untuk beristirahat. Oke, jawaban yang tepat itu adalah yang A. Kita lanjut soal berikutnya. Permainan yang tepat untuk mengatasi peserta didik yang kesulitan membaca kecuali A. Bermain kata, B. Membaca buku bersama, C. Menyajikan gambar huruf pada kata, D. Menyajikan poster menarik dengan susunan huruf balok, E. Permainan menjiplak huruf dengan garis putus-putus. Oke, pertanyaannya di sini adalah kecuali ya teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Jadi yang bukan. Mari kita lihat. Jawaban yang tepat itu adalah yang E ya. Yaitu permainan menjiplak huruf dengan garis putus-putus ya. Di sini bermain kata, kemudian ada mencari gambar dan susun dengan huruf balok ya, kemudian ada membaca buku bersama. Jadi teman-teman Bapak Ibu semuanya juga bisa memahami penjelasan yang ada di sini ya, teman-teman Bapak Ibu semuanya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Gangguan neurologis yang menghambat kemampuan mengharmonisasikan ingatan dengan penguasaan gerak otot secara otomatis saat menulis biasa disebut gangguan A. Diskalkulia, B. Disleksia, C. Dysgraphia, D. Auditory and Visual Processing Disorder, E. Nonverbal Learning Disability. Oke, kita lihat teman-teman Bapak Ibu semuanya. Jawabannya adalah yang C, yaitu dysgraphia ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Nah, apa itu dysgraphia? Tadi sebelumnya sudah kita bahas ya. Di sini yang menjadi kata kuncinya itu adalah saat menulis ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Oke, kita mundur sejenak, kita lihat pengertian dari dysgraphia itu ya. Apa pengertian dari dysgraphia? Dan ternyata dysgraphia itu adalah kesulitan menulis, baik berupa merangkai huruf dalam kata atau membuat kalimat lengkap. Oke, itu pengertian dari dysgraphia ya. Oke, kita lanjut ke soal yang tadi.
Nah, ini ya teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Nah, jadi yang menjadi kata kuncinya itu di sini adalah saat menulis ya. Saat menulis atau kesulitan pada saat menulis itu adalah disgrafia. Dan jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Pak Lenin memiliki peserta didik yang mengalami kesulitan belajar yaitu Anto. Hasil identifikasinya adalah sebagai berikut. A. Huruf yang sama sering kali ditulis dalam bentuk yang berubah-ubah. Kemudian, mencampurkan pemakaian huruf besar dan kecil, bentuk maupun ukuran huruf dalam tulisan tidak proporsional, kemudian kesulitan memegang pulpen dengan baik, kadang terlalu menempel dengan kertas, kemudian tetap kesulitan menyalin contoh tulisan yang sudah ada. Tindakan yang harus dilakukan Pak Lenin adalah A. Meningkatkan frekuensi membaca rutin. B. Melatih peserta didik dengan permainan angka menggunakan media gadget. C. Melatih peserta didik dalam kegiatan menjiplak huruf bergaris putus-putus. D. Menggambar huruf balok pada poster sederhana. E. Melatih anak dengan bermain tebak kata. Mari kita lihat pembahasannya teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Jawaban yang tepat itu adalah yang C ya, yaitu melatih peserta didik dalam kegiatan menjiplak ya. Ini karena tertutup oleh ini, bisa kita mundur sejenak. Huruf bergaris putus-putus. Nah, itu jawaban yang tepat ya teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Nah, di sini ciri-ciri di atas merupakan gangguan disgrafia. Ciri-ciri ini maksudnya ya teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Ciri-ciri dari yang ini. Nah, ini merupakan gangguan dari disgrafia. Nah, kemudian hal yang dapat dilakukan itu adalah yang pertama, melatih untuk memegang pensil atau ballpoint dengan benar, mengatur posisi duduk dan jarak mata dengan buku. Kemudian yang kedua, menjiplak atau menulis di atas bentuk huruf yang sudah disediakan secara terus-menerus. Kemudian, metode menulis huruf balok. Ini dilakukan dengan cara pertama-tama menyebutkan huruf pada anak sambil menunjukkan gambar cara-cara menulisnya. Kemudian yang keempat, metode menulis bersambung. Metode ini dilakukan dengan cara setiap kata ditulis dalam huruf balok, lalu huruf balok tersebut dihubungkan dengan garis menggunakan pensil berwarna. Maka jawaban yang tepat itu adalah yang C ya teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Melatih peserta didik dalam kegiatan menjiplak huruf bergaris putus-putus ya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 10. Ini adalah soal terakhir ya teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Dalam video ini saya sajikan 10 soal ya, supaya tidak terlalu panjang dalam pembahasan soal tiap videonya ya teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Tapi kalau seandainya teman-teman Bapak Ibu semuanya ingin ditambah lagi pembahasan ataupun jumlah soalnya, ya boleh saja silakan komentar di kolom komentar berapa maunya teman-teman Bapak Ibu semuanya dalam pembahasan soal jumlah soal tiap videonya ya. Boleh 15 ataupun 20, insya Allah nanti postingan selanjutnya saya akan tambah lagi jumlah soalnya terkait dengan teknis PGSD ya. Oke, nomor 10. Perhatikan langkah-langkah berikut ini. 1. Peserta didik dilatih memegang pensil atau ballpoint dengan benar. 2. Menyebutkan huruf pada anak sambil menunjukkan gambar cara-cara menulisnya. 3. Peserta didik diberi lembar yang berisikan huruf cetak titik-titik untuk ditulis ulang bentuknya. 4. Latihan mencoret bebas seperti garis tegak, miring, dan mendatar. 5. Mencoba menelusuri huruf utama dan garis sambung. 6. Menjiplak tulisan cetak tipis. 7. Setiap kata ditulis dalam huruf balok, lalu huruf balok tersebut dihubungkan dengan garis menggunakan pensil warna.
Langkah-langkah dalam mengajarkan peserta didik dalam menulis adalah A. 146327875, B. 1462375, C. 1462735, D. 1462357, E. 1426375. Jawaban yang tepat itu adalah yang B ya teman-teman Bapak Ibu semua ya. Oke, kita lihat yang B 1462375. Satu yaitu ya, peserta didik dilatih memegang pensil atau ballpoint dengan benar. Kemudian 4 ya, latihan mencoret bebas seperti garis tegak, miring dan mendatar. Kemudian 6 ya, menjiplak tulisan cetak tipis. Mohon maaf ini nomornya kurang jelas ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Kemudian 2 ya, menyebutkan huruf pada anak sambil menunjukkan gambar cara-cara menulisnya. Kemudian 3 di nomor 5 ya, peserta didik diberi lembar yang berisikan huruf cetak titik-titik untuk ditulis ulang bentuknya. Kemudian 7 di nomor 6, setiap kata ditulis dalam huruf balok, lalu huruf balok tersebut dihubungkan dengan garis menggunakan pensil warna. Kemudian yang kelima, nomor terakhir ya, nomor 7 ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf agak kurang bagus. Oke, kita hapus. Nomor 7. Oke, mencoba menelusuri huruf utama dan garis sambung. Oke, nah inilah urutan yang tepat ya, atau langkah-langkah dalam mengajarkan peserta didik dalam menulis. Oke, teman-teman Bapak Ibu semuanya ya, itulah tadi pembahasan soal teknis PGSD ya, ujian hari pertama dan kedua teknis PGSD. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman Bapak Ibu semuanya dalam perjuangan untuk menjadi seorang P3K Guru. Oke teman-teman Bapak Ibu semuanya, terima kasih sudah menonton video ini dan sudah mengunjungi channel ini. Saya ucapkan terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan teman-teman Bapak Ibu semuanya ada rezeki di tahun ini untuk menjadi ASN, yaitu P3K Guru. Oke teman-teman Bapak Ibu semuanya, jangan lupa untuk subscribe ya, dan jangan lupa untuk like serta share apabila bermanfaat. Oke, kalau begitu sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.